Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mencoba menyelesaikan soal-soal latihan OSN. Kita mulai saja ya. Saya menyimpan kelereng dalam 9 dus masing-masing sama banyak. Jika saya ambil semua kelereng dari 6 dus dan didistribusikan sama banyak ke setiap dus yang lainnya, maka dus-dus itu masing-masing berisi 10 kelereng lebihnya dari semula. Berapa banyak kelereng saya? Kita misalkan jumlah kelereng di setiap dus pada awalnya adalah A. Jadi semua kelereng adalah 3 kali A ditambah 10. 3 berarti jumlah dus, setelah 6 dus yang lainnya isinya didistribusikan ke 3 dus ini. Kemudian A berarti jumlah kelereng sebelum pendistribusian 6 dus. Dan 10 adalah peningkatan jumlah kelereng di 3 dus tersebut setelah pendistribusian. Nah, kita juga mendapatkan satu persamaan lagi ya, yaitu semua kelereng sama dengan 9 kali A. 9 jumlah semua dusnya, A berarti jumlah kelereng sebelum pendistribusian. Kita gabungkan kedua persamaan ini jadinya 3A ditambah 30 sama dengan 9A. Kita pindahkan 3A-nya ke ruas kanan. Hubungan dengan 30 adalah penjumlahan, jadi ketika dipindahkan ke ruas kanan menjadi pengurangan. Jadinya 30 sama dengan 9A dikurangi 3A. 30 sama dengan 6A. Jadi A sama dengan 30 dibagi 6, A sama dengan 5. Jadi di sini kita sudah peroleh jumlah kelereng sebelum didistribusikan. Jumlah kelereng pada 9 dus. Nah, sekarang banyak semua kelereng adalah 9 dikali A. 9 dikali 5 sama dengan 45. Jadi banyak kelereng saya seluruhnya adalah 45. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jumlah dari dua bilangan bulat adalah 19, sedangkan selisihnya 5. Carilah hasil kali dari kedua bilangan tersebut. Misalkan kedua bilangan tersebut adalah A dan B, maka kita bisa mendapatkan dua persamaan, yaitu A ditambah B sama dengan 19 dan B dikurangi A sama dengan 5. Kita rubah persamaan yang kedua menjadi B sama dengan A ditambah 5. Jadi di sini persamaan kedua A-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Jadinya A ditambah A tambah 5 sama dengan 19. Jadi B-nya kita ganti dengan A ditambah 5. Kita jumlahkan A ditambah A sama dengan 2A. Sama dengan 19 dikurangi 5. 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Hubungan dengan A kan penjumlahan, jadi pindah ke ruas kanan jadi pengurangan. Jadinya 2A sama dengan 14, A sama dengan 7. Berikutnya kita substitusikan A sama dengan 7 ke persamaan yang kedua. Jadinya B sama dengan A ditambah 5. Kita masukkan nilainya, nilai A, jadinya B sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan adalah A kali B. A kali B sama dengan 7 dikali 12.
Jadi, hasil kali dari kedua bilangan tersebut adalah 84. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pukul 7.15, Susi bersepeda dari P menuju Q dengan kecepatan 16 km per jam. 3/4 jam kemudian, Herman menyusul bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Pukul berapakah Susi tersusul oleh Herman? Herman berangkat 3/4 jam setelah Susi, maka pada saat itu jam menunjukkan pukul 7.15 ditambah 45 menit, sama dengan pukul 8. Dan Susi sudah menempuh jarak 16 km per jam dikali 3/4 jam, sama dengan 12 km. Ketika Susi tersusul oleh Herman, jarak yang ditempuh keduanya dari kota P adalah sama. Misalkan T adalah waktu yang diperlukan Herman untuk menyusul Susi, dihitung dari Herman berangkat pada pukul 8. Maka kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan ini. 12 ditambah VS dikali T sama dengan VH dikali T. 12 berarti jarak yang sudah ditempuh oleh Susi. VS berarti kecepatan Susi, dan T waktu yang dibutuhkan oleh Susi untuk menempuh jarak yang sama dengan jarak yang ditempuh oleh Herman. VH berarti kecepatan Herman, dan T berarti waktu yang dibutuhkan Herman untuk menyusul Susi. Berikutnya kita masukkan kecepatan Susi dan Herman pada persamaan ini. Jadinya 12 ditambah 16T sama dengan 20T. 20T dikurangi 16T sama dengan 12. 4T sama dengan 12. T sama dengan 12 dibagi 4. Jadi T sama dengan 3 jam. Jadi Susi tersusul oleh Herman pada pukul 8 ditambah 3 jam. Jadi pukul 11. Jadi Susi tersusul oleh Herman pada pukul 11. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Kereta api model mainan berjalan pada lintasan berbentuk lingkaran dengan diameter 3,5 meter. Untuk menempuh satu putaran penuh, lokomotif memerlukan waktu 22 detik. Berapakah kecepatan lokomotif tersebut dalam satuan kilometer per jam? Di sini lintasan itu berbentuk lingkaran. Maka untuk jarak tempuhnya kita menggunakan keliling dari lingkaran tersebut. Jadi panjang lintasan adalah V kali D. Kita menggunakan V 22/7. Jadinya lintasan 22/7 dikali 3,5. Kita bagi 3,5 dengan 7 dengan 3,5. Jadinya 3,5 dibagi 3,5 itu 1, 7 dibagi 3,5 sama dengan 2. Jadinya panjang lintasan adalah 22 dibagi 2 sama dengan 11 meter. Nah, kecepatan itu kita peroleh dengan rumus jarak dibagi waktu. Jadinya kecepatan 11 meter dibagi 22 detik. Jadinya 0,5 meter per detik. Pertama kita rubah dulu ke meter per jam. Jadi 0,5-nya kita kali 3.600. Karena 1 jam adalah 3.600 detik. Jadinya hasilnya adalah 1.800 meter per jam. Berikutnya kita rubah ke dalam bentuk kilometer per jam.
Kita rubah 1800 meter ke dalam bentuk kilometer. Jadinya 1,8 kilometer per jam. Jadi, kecepatan lokomotif tersebut dalam satuan kilometer per jam adalah 1,8 kilometer per jam. Sampai di sini pembahasan kita tentang soal-soal latihan OSN matematika untuk tingkat SD. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi.